Akibat hujan lebat dan luapan arus sungai yang deras, jembatan di Kampung Pasiranji, Desa Kramat Jaya, Kecamatan Cimanggu, Pandeglang, Banten ambruk pada hari Minggu yang lalu. Dengan ambruknya jembatan tersebut mengganggu aktivitas warga sekitar, karena jembatan tersebut satu-satunya akses warga Kampung Pasiranji dan Pasir Angin yang berjumlah sekitar 300 kakak. Dengan ambruknya jembatan penghubung dua kampung tersebut, akhirnya warga bergotong royong memperbaiki dengan menggunakan batang pohon kelapa dengan swadaya masyarakat. Kan, masaat kan kesini capean. Alah, udah pantang. Tapi itu lo mana nih hede lah. Kami deh gua dia mau apa? Sebenar namanya. Dia udah kesana kan berjuang di sekolah ini. Video. Ini berjijik kan sih tamat. Astagfirullah. Aduh, royong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Tentunya Anda masih bersama channel Bang Kumis Berbagi, media sorot desa Indonesia. Baru saja Bang Kumis mendapatkan satu kiriman video kerja bakti di Kecamatan Cimanggu, tepatnya di Desa Kramat Jaya, di mana ada satu jembatan yang nampaknya kondisinya sangat memprihatinkan dan ambruk. Warga pun akhirnya bergotong royong. Dan untuk lebih jelasnya Bang Kumis akan mencoba nih untuk menghubungi PJS Kramat Jaya. Selamat malam, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, selamat malam Bang Kumis. Gimana? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ini tadi jam 4:30 baru nyampe rumah habis dari desa itu, nginep berapa hari gitu. Oh udah pastilah. Nah Pak, ini ya terkait masalah jembatan yang ini di grup lagi rame dibicarakan nih. Itu ya, bisa ya, dijelaskan betul. Itu jembatan mana sih Pak, dan penghubung antara desa apa dan desa apa Pak? Sebelumnya saya ingin menjelaskan kejadian ambruknya itu pas hari Minggu, kebetulan hujan deras. Terus jembatan itu pun udah tua, sudah hampir beberapa kepala desa, hampir 5 kepala desa. Nah, mungkin udah cukup umur juga dan belum ada perbaikan. Dan itu menghubungkan dua kampung, dan itu satu-satunya akses jalan masyarakat. Jadi transportasi utama lah. Itu di sana ada sekitar 300 kakak gitu. Jadi mereka terhambat secara asli bubinya untuk dibawa ke pasar atau yang lain-lainnya gitu. Itu kampung apa dan kampung apa itu Pak? Adanya di posisinya di kampung mana sih itu? Itu Kampung Pasiranji dan Pasir Angin tepatnya, dan Desa Kramat Jaya, Kecamatan Cimanggu gitu. Dan kebetulan pada waktu itu, sebelum itu juga kita sudah melakukan gorol atau gotong royong memasang perkerasan, dan itu bahan bakunya hasil swadaya juga. Dan saya juga berterima kasih bahwa kita terapkan dengan pendekatan seperti itu, membangun kembali persaudaraan dengan gotong royong. Alhamdulillah masyarakat tersebut respon dengan cepat dan bisa berjalan dengan baik gitu. Nah Pak, kondisi apa status jalan sendiri, apakah itu memang poros desa atau hanya penghubung kampung Pak? Itu penghubung kampung, dan itu suatu penghubung kampung, tapi di situ ada religi wisata untuk menuju Gunung Tilu. Mungkin udah pernah kenal ya. Nah, Gunung Tilu itu jalannya ke sana. Gitu. Nah Pak, berarti kalau memang itu termasuk ada di kawasan desa, itu kan berarti tanggung jawab desa Pak. Apakah pernah dianggarkan atau direncanakan untuk anggaran DD sendiri untuk ke hal jembatan tersebut Pak? Jadi begini, sebelum kita gotong royong kita musyawarah dulu, dan itu setelah kejadian itu kita reaksi cepat dan gerak cepat, dan alhamdulillah PU juga udah turun ke sana gitu, dengan anggaran hampir 450 juta. Dan saya pun melihat anggaran desa itu suatu ketidakmungkinan ya gitu, untuk dengan dana sekian mungkin itu 3 tahap. Dan saya pun bilang ke masyarakat, andai saja ini bisa
200 juta ke bawah, saya jamin ini langsung dibangun gitu. Tapi apalah daya desa gitu kan dengan anggaran segitu gitu. Nah, justru kalau bicara jembatan ya, apalagi itu merupakan akses satu-satunya warga. Kalaupun desa tidak mampu, ya setelah ditayangin di channel Bangku Berbagi, kami berharap ya pihak PU Bina Marga khususnya PUPR ya menjadi anggaran dianggarkan juga gitu, nggak melalui desa, karena ini kan udah ambruk Pak ya. Ya udah ambruk, bahkan kita udah ambruk dan kita tadi hampir menggunakan 8 batang pohon kelapa gitu. Dengan swadaya juga kita bersama-sama mengerjakan itu. Semua anggaran untuk kegiatan istilah orang selatan mah gorol atau kerja bakti itu murni swadaya masyarakat Pak ya. Ya sebagian dari PJ, sebagian ya gitulah pokoknya kita demi kebersamaan, demi akses jalan supaya lancar. Ya kita tidak perhitungan ke situ lah. Enggak, maksudnya ya, tidak ada anggaran dari pemerintah yang dari desa, kecamatan ataupun kabupaten. Yang disebut swadaya kan berarti murni non pemerintah gitu Pak. Betul. Kita sebisa mungkin lah ya. gitu. Nah terus gini sama Pak. Masyarakat. Tadi Bapak mengatakan bahwa pihak PU ya, Bina Marga PUPR Kabupaten Pandeglang kan sudah meninjau. Terus menurut pihak PU sendiri gimana itu Pak? Ya sama, kita juga menaruh harapan ke PU bahwa semoga secepatnya turun ke lapangan untuk membangun gitu. Dan kita pun akan berusaha meminta kepada pihak PU atau orang tua kita lah, anggaplah kasarnya, anaknya lagi kesusahan, ingin segera dibantu apapun caranya, dimanapun adanya, ya mohonlah didahulukan gitu demi akses 300 kakak dan hampir 700-800 lah gitu. Tapi sudah diperiksa oleh pihak PU Pak ya? Sudah diperiksa? Sudah diperiksa, sudah diukur, bahkan perhitungan anggaran pun sudah, dan mudah-mudahan mereka sudah tahu begitu ya secepatnya lah gitu. Oke Pak, untuk sementara ini nih hasil gorol tadi, apakah yang penting kan kita bisa dilalui? Apakah bisa dilalui atau belum Pak? Alhamdulillah tadi sampai jam 3 udah bisa dilalui oleh mobil L300 lah. Dan masyarakat, anak-anak sekolah pun udah bisa lalu lalang, karena arusnya begitu deras. Yang kita khawatirkan anak-anak sekolah SD, MTS kan itu jalur utama, yang kita khawatirkan yaitu kepeleset atau gimana kalau misalkan kita gorolnya itu membuat jembatan asal-asalan gitu ya. Kita gorol ya kalian bagusin gitu. Nah enggak Pak, ambruknya jembatan tersebut apakah memang diakibatkan oleh derasnya air sungai atau gimana sih Pak? Ya salah satunya itu. Ya yang kedua ya mungkin udah tua juga sih gitu. Udah 5 generasi kepala desa lah itu. Nah sekarang PJS nih dengan semangat baru, apa harapan kepada pemerintah yang lebih tinggi? Ya harapan saya sih secepatnya membangun yang urgen yang begitu vital terhadap masyarakat. Ya setidaknya apalah pokoknya secepatnya lah dibangun gitu. Karena apa? Karena saya katakan tadi untuk dana desa itu mungkin 1,5 tahun itu dikumpul-kumpulin baru dicicil ngebangunnya gitu. Kalau dicicil bisa gitu. Sementara fondasi misalkan dibuat untuk tahun ke tahap 2-nya jebol juga fondasinya. Ya kita pokoknya tidak mungkin lah. Walaupun kita paksakan gitu. Oke, terima kasih Pak JS. Semoga ini ada perhatian khusus sifatnya urgent agar pemerintah Kabupaten Pandeglang segera untuk membangun infrastruktur jembatan yang ada di desa Bapak. Sekali lagi terima kasih informasinya Pak. Selamat malam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.